menyangkut dimensi terdalam dalam diri manusia, soal keyakinan. Jadi orang itu hanya bisa rela mati karena membela agama. Membela istri belum tentu, membela suami belum tentu. Tapi kalau membela agama, Pak Hotman rela mati. Ketemu lagi di Hot Room. Tadi saya bicara dengan mantan teroris Pak Nasir Abbas. Saya harus segera obatin saraf saya dengan kopi kesayangan saya. Ya, begitu dengar Nasir Abbas saya ngeri tadi. Tapi untung ada white coffee di sini. Ya doh. Saya nggak takut lagi sama Bapak, saya sudah ada kopi ini. Oke. Pak Rohim Ghazali, ya, Pak. Direktur Eksekutif Ma'arif Institute. Ya. Kenapa teroris ini selalu dikaitkan dengan agama, khususnya Islam? Kenapa? Ya. Gini Pak, sebenarnya terorisme itu tidak ada dalam ajaran agama, tetapi agama itu dijadikan alat karena agama itu kan menyangkut dimensi terdalam dalam diri manusia, soal keyakinan. Jadi orang itu hanya bisa rela mati karena membela agama. Membela istri belum tentu, membela suami belum tentu. Tapi kalau membela agama, Pak Hotman rela mati. Gitu loh. Membela Aspri gimana ya? Oke. Nah, kami pernah melakukan riset tahun 2017. Itu ada 3 pintu paham-paham radikal ini masuk ke dalam sekolah. Yaitu? Pertama, lewat pintu kepala sekolah. Dengan kepala kebijakan, sekolah? Kepala sekolah ini misalnya dia membuat kebijakan harus berjilbab. Contoh ya, padahal di sekolah yang bukan sekolah agama misalnya seperti itu. Nah yang kedua adalah lewat pintu alumni. Nah alumni ini Pak, biasanya mereka masuk melalui OSIS yang dalam bidang agamanya rohis. Nah melalui rohis mereka menjadi narasumber kegiatan-kegiatan rohis dan menanamkan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, keindonesiaan dan kemanusiaan itu. Yang ketiga adalah lewat pintu ini, guru tidak selalu guru agama. Bahkan biasanya guru-guru mata pelajaran yang menekankan pada rasionalisme seperti matematika, fisika dan lain-lain itu mereka sambil mengajarkan agama. Nah, logika-logika mereka yang kembangkan ini kan logika hitam putih ya. Dan menurut Bapak apakah kampanye mereka ini makin meningkat belakangan ini atau memang kebetulan aja ini ketangkap? Tergantung situasinya Pak. Gitu. Pada saat situasi kita tidak menentu, misalnya kondisi ekonomi yang morat-marit, nah kondisi politik yang memanas seperti sekarang ini menjelang pemilu, itu merupakan lahan yang empuk bagi mereka untuk mengembangkan. Dan ini menjelang pemilu Anda memperkirakan bisa potensial teroris ini makin merajalela? Kalau kita tidak waspada, tidak hati-hati, potensinya besar. Pak Irfan, bagaimana pandangan Bapak? Gimana dari segi hukum mengatasinya ini agar jangan sampai terjadi? Negara kita negara hukum, tentunya kita menggunakan hukum yang ada, dan bukan negara agama. Inilah cita-cita mereka selalu menganggap hukum yang kita produk itu hukumnya togut. Togut itu dimaknai sebagai orang yang melampaui batas, tidak menegakkan syariat Islam. Padahal Pancasila kita ini adalah merangkum semua nilai-nilai agama. Jadi lagi-lagi kita lebih mengedepankan upaya pencegahan dan melibatkan seluruh komponen bangsa. Menjelang pemilu ini BNPT kira-kira harusnya berbuat apa? Kita meningkatkan upaya pencegahan dengan menggalang seluruh komponen bangsa. Dalam waktu dekat ada 3 kegiatan akbar yang baru-baru sudah dilaksanakan juga dialog kebangsaan, dan 2-3 bulan ke depan ini Bapak Kepala BNPT memerintahkan untuk mengajak kalangan pemuda dengan kementerian-kementerian yang terkait di dalamnya pembinaan perempuan dan anak, karena gerakan mereka semakin meningkat. Kalau dulu perempuan itu adalah korban, sementara saat ini mulai bom Surabaya, bom Sibolga, bom katedral itu perempuan yang berlaku dan anak-anak yang dilibatkan. Bagaimana dengan para mantan napi, mantan teroris seperti Pak Nasir Abbas ini? Pembinaan deradikalisasi. Deradikalisasi itu kan upaya merubah pemikiran mereka dari radikal menjadi tidak radikal, menjadi moderat, menjadi inklusif.
Jadi narapidana yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan dan mantan narapidana yang ada di dalam lapas, itulah yang diatur dalam undang-undang itu. Ada identifikasi, ada rehabilitasi, ada reedukasi, ada reintegrasi. Kemudian kalau di luar lapas ada pembinaan kewirausahaan agar mereka memiliki skill pur, mereka sibuk, mereka bekerja. Kalau tidak, itu nanti yang dimunculkan. Kenapa muncul radikal? Kenapa muncul teroris? Karena dia radikal. Kenapa jadi radikal? Nah, ini bukan single faktor. Ada karena pendidikan, ada karena ekonomi, ada ketidakadilan, ada kekecewaan, ada merasa termarginalkan. Semua ini kita identifikasi akar masalahnya agar cara penanganannya tepat sasaran. Dari napi teroris yang mengulang lagi perbuatannya ada berapa persen? Di bawah 10 ada 8% yang mereka kembali karena memang deradikalisasi ini ditawarkan bukan dipaksakan. Jadi mereka yang masih merah yang berubah saja, masih saja ada yang bermain dua kaki. Kalau Pak Nasir saya yakin tidak bermain dua kaki. Tetapi mereka yang merah, yang militansinya tinggi, semangatnya melangit, pemahamannya nihil, inilah yang kembali melakukan aksi karena memang cita-citanya ingin merubah negara bangsa menjadi negara agama. Apa perlu undang-undang ini direvisi, Pak Ridwan? Kan sebenarnya sudah dirancang, Bang Hotman ya. Ya itu. Sudah dirancang rancangan undang-undang tentang ideologi Pancasila. Ya. Sedang berjalan prosesnya memang. Dirancang apa itu? Bagi mereka yang meyakini Pancasila tidak sebagai ideologi bangsa Indonesia bisa dipidana. Hanya tidak meyakini walaupun tidak berbuat bisa dipidana. Ya, betul. Nah. Di rancangan undang-undangnya demikian. Tapi apakah itu bakal gol? Makanya kemudian ini menjadi kontroversi karena banyak sekali yang menolak. Apakah itu prinsip hukum seperti itu? Memang prinsip azas hukum pidana kita nggak? Nah, ya itu dia. Berpikir tidak bisa dipidana. Nggak bisa. Jadi jangan sampai kita membuat aturan yang membuat masalah baru. Padahal ini sebenarnya menurut saya mudah saja. Kalau kita meyakini bahwa ini bukan masalah agama, tapi adalah pemahaman beragama di dalam bernegara kan. Ya. Nah kalau itu bagaimana kita geser saja ini di dalam lingkup diskusi antar agama itu sendiri. Tapi kan Bapak mengatakan salah satu penyebabnya adalah karena perbuatan dipidana tapi orang berpikir itu tidak bisa dipidana. Ya. Menurut Bapak gimana caranya? Kalau kita mau meneruskan ini, jelaskan apa yang disebut di situ berpikir radikal itu. Aliran mana yang radikal itu seperti apa? Misalkan aliran Leninisme, aliran komunisme diatur di dalam TAP MPR bahwa aliran ini dilarang. Nah, sekarang aliran mana yang dilarang? Supaya jelas kalau itu sudah ada pelarangan berdasarkan aturan, baru kita bisa menindak itu. Gimana Pak? Sudah ada. Mantan teroris gimana? Tahun 2008 ya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan ya bahwa JI adalah korporasi terlarang. Oke. Ya. Kemudian pemerintah juga kemudian sudah mengeluarkan pelarangan terhadap ISIS. Ya. Sudah ada. Ya, lalu kemudian pemerintah membubarkan HTI. Tapi kan tinggal ganti nama. Betul, baik. Artinya paling tidak ketika memang ditemukan lagi masih mengulangi nama tersebut, munculkan lagi bahwa ini pelanggaran. Menurut Bapak gimana cara yang paling efisien mengatasi? Biasanya kan kalau pemain itu lebih tahu cara mengatasinya. Menurut Bapak gimana? Sebenarnya pemerintah Indonesia ini seperti yang Prof. Evan tadi bilang, itu dicontohi oleh negara lain. Ya. Penerapan antara hard approach dan soft approach itu dilakukan secara bersamaan. Sebenarnya ini Bang Hotman, adu strategi dan adu cepat. Jadi kelompok-kelompok seperti JI, JAD, NII itu kan mereka setiap hari 24 jam memikirkan bagaimana organisasinya berkembang. Ya. Sementara di Indonesia yang memikirkan itu 24 jam hanya Prof. Irfan BNPT dan Densus. Sementara masyarakat umum tetap beraktivitas seperti biasa. Padahal ini sebenarnya juga ada respon dari publik harusnya. Dari ormas-ormas besar misalnya NU, Muhammadiyah harus merasa bahwa ini sebuah problem. Harus dilakukan sesuatu. Jadi Alhamdulillah misalnya MUI sudah punya. BNPT harus benar-benar melipat gandakan dia punya program gitu. Ya sebenarnya BNPT ini harus melakukan upaya yang lebih lagi kepada ormas-ormas Bang. Ya. Jadi bagaimana mengajak MUI, Muhammadiyah, NU untuk ikut terlibat, setidaknya menjaga kader-kader mereka agar tidak terekrut. Bukan hanya penindakan begitu? Bukan hanya penindakan dari Densus, karena begitu ditindak mereka ada kader baru main lagi, ditindak lagi, ada kaderan baru lagi. Dan menurut Anda sampai hari ini malah meningkat atau menurun atau? Loh, di dalam penjara mereka bahkan mengkader loh Bang. Ingat bom Tamrin 2016, bom Sarinah Tamrin, itu pelakunya adalah mantan residivis curanmor yang terekrut teroris di lapas Cipinang.
Jadi keluar dari Cipinang, dia bukannya sembuh dari curanmor, dia jadi teroris baru dan melakukan penembakan polisi di Tamrin Sarinah. Dan itu hal seperti itu akan terjadi terus? Ya, hampir di setiap penjara. Kebetulan tesis kami tentang itu, deradikalisasi di penjara, itu kegagalannya ada di setiap penjara. Di Kedung Pane ada, Nusa Kambangan sekarang ada, sudah di ada Porong isolasi. Sebagian tahanan yang masih keras, yang merah-merah itu diisolasi, Bang. Ya begitu, itu sudah disadari. Tapi kan saat mereka olahraga pagi ketemu lagi di penjara itu. Iya kan? Ya, tetap susah dicegah, Pak. Ya. Oke, kita istirahat dulu. Kembali lagi tetap di Hot Room.